Oke guys, lihat deh. Cantiknya. Aduh. Sekarang itu kita mau masak. Masak dulu, Cok. Gue bawa aja. Cok, gue nyeledat anjir tadi, sumpah. Duduk lagi nyeledatnya. Anjing lu sih. Aduh sakit. Lagian nyeledat. Ini japu, gue kan waktu kecil pernah jatuh di sini. Sekarang jatuh lagi. Oh my god. Heh. Nengok coba. Serem. Oh iya. Nah, jadi kita makan. Bismillah. Itu kita piknik bukan mukbang. Piknik. Sama-sama makan sih, tapi beda. ini kita pakai jeruk nipis dulu sausnya. Saya payung. Makan dong. Mami. Enak. Terus kan? Cerita dong. Liatin. Enak. Tahu gak sih? Ini tuh nangkap ayamnya butuh effort. Terus malam kita nangkep 28 aja. 50. Ini bagus. Apa? Apa? Embung pas kali gitu kan. Nah, mumpung kali Wak musimnya lagi musim hujan ini ya kan. Puas kali ya Tahu kan. gak Aku sih? selalu menyertakan kecintaan aku yang Kotok ayamnya masih ini nggak dibuang. Kayu putih kemana-mana Wak. Caplang kayu putih yang 100% kayu putihnya. Hangat dan aromanya sekindungan. Hangat. Kalian juga bisa banget, apalagi segera dapetin caplang kayu putih original dan caplang kayu putih plus ini di minimarket, toko sembako, di mana-mana lah di tempat kalian terdekat atau gampangnya cari di Caplang Official Store di Tokopedia dan Shopee ada. Jus Wak selalu sediakan ini untuk keluarga tersayang kalian biar hangat terus dan terlindungi dari gigitan nyamuk. Makasih banyak Caplang. Nah, udah agak rileks aku sedikit ya kan biar nanti gak emosi juga aku menceritakan ini baru kita masuk ke kisah. Apa? Banyak. Ini siapa yang banyak kan? Enggak gitu. Oke Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari bawa aku yang namanya Aira dari Banten Wak. Tahun kejadian ini nggak dikasih tahu sama Aira kapan tepatnya. Jadi ceritanya kayak gini Wak, Aira ini punya tetangga sekaligus juga kakak tetangga juga ya kan. Lalu Kak Kalisa ini memutuskan untuk menikah muda Wak, yaitu setelah dia lulus dari sekolah dan langsung menikahi seorang laki-laki dari kampung tetangga. Nah, bisa ke rumah orang tuanya ini, Arya pula Aira kebetulan lagi di rumah Kak Kalisa. Nah, pada saat itu waktu Kak Kalisa pulang, Aira nih lihat wajah Kak Kalisa ini kok pucat kali, bawah matanya hitam, terus badannya kurus
sekali Wak. Dulu Kak Kalisa ini badannya berisi, bisa dibilang agak gemuk gitu loh Wak. Ini gak kurus sekali Kak Kalisa kan. Waktu itu Aira nengoknya kaget lah waktu lihat fisik Kak Kalisa ini kan. Aira sempat berbisik ke mamanya waktu itu yang memang juga lagi ada di rumah Kak Kalisa. Mah kok Kak Kalisa jadi kelihatan kurus sekali Mah ya, kayak orang sakit Kak Aira. Kemudian Mama Aira bilang, iya kali dia lagi sakit mungkin. Dan setelah mungkin kakak karena kecapean aja kali nggak coba minum obat pegalinu nggak. Takutnya nanti sakit pundak kakak makin menjadi pula. Atau kita pergi aja yuk ke dokter yuk biar afdol kata si Aira. Yaudah deh besok antarin kakak ya ke rumah sakit. Ah iya kak nanti Aira temenin kakak kata Aira. Hasil ronsennya benar kan nggak ada apa-apa normal ini. Nah pada saat denger itu nggak ada macam-macam nih. Cuma mungkin pegal biasa aja kali ya. Udahlah tuh Dewa. Oke makasih ya dokter kami pamit. Baliklah mereka berdua lagi. Nah pas balik ini seperti biasa kak Kalisa yang bawa motor. Kalisa pula Aira. Udah tuh baliklah mereka balik kan. Terus Wak bulan berikutnya bulan kelima nih ya seperti biasanya Kak Kalisa balik lagi lah ini berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi kunjung mamanya Kak Kalisa ini datang ke rumahnya si Aira. Kita ngomong ke mamanya Aira. Minggu setelah didoakan itu Kak Kalisa diantarkan nih pulang sama suaminya ke rumah orang tuanya. Bukan udah pernah dibawa ke rumah sakit sama suaminya, tapi waktu diperiksa ya nggak ada apa-apa, hasilnya baik-baik aja, nggak ada yang salah sama badannya. Udahlah tuh balik sama suaminya kan ke rumah orang tuanya. Dan akhirnya setelah diantarkan sama suaminya ini balik lagi ke rumahnya lagi untuk bekerja. Dan semenjak itulah Kak Kalisa yang sakit ini diurus langsung sama orang tuanya. Tapi anehnya Wak, walaupun kelihatan sakit Kak Kalisa ini makannya banyak-banyak aja, nggak kayak orang sakit yang nggak nafsu makan dulu Wak. Enggak, banyak makannya Wak. Dan seminggu semenjak tinggal di rumah orang tuanya lagi, sejak itu Wak baru mulai banyak kali kejadian aneh. Tiba-tiba Wak Aira terbangun karena dia ngedengar Kak Kalisa ini kayak muntah-muntah. Dan pas saat Aira membuka matanya pelan-pelan Wak, masih kelihatan samar nih kan, buka belum. Sampai akhirnya Aira ini berhasil melek total. Aira terkejut sejadi-jadinya saat melihat Kak Kalisa sedang memuntah-muntahkan, mohon maaf, darah. Dan yang makin bikin Aira takut dan shock lagi Wak, si darah yang dimuntahkan sama si Kak Kalisa itu diminum balik sama Kak Kalisa lagi pakai tangannya Wak. Sampai sisa muntahan yang ada di selimutnya pun dimakanin lagi sama Kak Kalisa. Karena Aira takut, shock ya kan. Akhirnya Aira teriak lah, langsung dibangunin tuh mamanya dan semua orang yang ada di ruangan tengah itu. Di sana Mama Aira, Mama Papa juga saksinya. Kalisa ini bukan tipe orang yang dalam hidupnya si Aira. Aira ini melihat dengan mata kepala dia sendiri ada kuntilanak Wak yang sedang terbang dengan jarak sekitar 1 meter dari tanah. Nah kuntilanak ini lagi mengitari rumahnya Kak Kalisa. Jadi waktu itu si Aira ini lihatnya dari jendela kaca yang ada di sebelahnya dia. Jadi kayak ada gorden gitu yang nggak terlalu ketutup gitu loh Wak. Nengok dari situ. Nah kuntilanak yang ditengok sama si Aira itu Wak, mukanya jelas sekali dilihat sama si Aira. Mukanya warna merah tapi mukanya rata Wak, nggak ada mata, nggak ada hidung, mulut juga nggak ada. Terus rambutnya acak-acakan, panjang menjuntai, bajunya warna putih lusuh kayak kena tanah gitu Wak, kotor. Pokoknya serem kali lah. Nah karena Aira ini takut, dia langsung lah bangunin Mama ya. Bangun Neng, takut ada kuntilanak di luar. Mama Aira pun langsung bangun juga nih. Dia melihat nih ke arah yang ditunjuk sama Aira kan. Dan betul aja Mama Aira juga melihat kuntilanak itu lagi terbang berputar-putar mengelilingi rumah Kak Kalisa. Dan untuk aja sambil lemari Wak, saking kuatnya kali itu tenaga Kak Kalisa. Sama mamanya Kak Kalisa pun terpental juga dari tubuhnya Kak Kalisa. Udah berhasil dia lepas dari bulat gelas atau mak kaca besar tuh di samping tempat tidurnya. Dan satu kali telan Wak, mungkin langsung hilang. Orang warga tetangga untuk langsung diadakan pengajian malam itu juga. Dah, semua tetangga tuh dibangunkan Wak. Para tetangga ini pun akhirnya berbondong-bondong lah datang ke rumahnya Kalisa kan. Dan langsung sama-sama begitu. Mirip ya gue coy. Dan dah, gak berselang lama Wak, rumah Kak Kalisa bergetar Wak. Betul-betul bergetar kayak gempa bumi kata Aira. Dan hawa di rumah itu langsung berubah jadi panas sekali. Atap rumah tuh udah kayak mau roboh Wak, saking kuatnya getaran itu. Dan waktu itu Kak Kalisa masih ketawa aja. Semua orang nengok itu panik. Dan pada waktu yang bersamaan nih Wak ya, Aira makin terkejut lagi ketika dekat rumah Kak Kalisa kerasa getaran itu. Dan gak sampai di situ aja Wak. Setelah mereka melihat sosok hitam itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan suara kayak ada isi jatuh dari atap rumah Kak Kalisa. Dan kemudian bapaknya Aira, bapak Kalisa, ustadz sesepuh dan beberapa orang yang ada di dalam rumah itu keluar nih untuk pergi ngecek apa tuh yang jatuh. Dan ketika Kak Kalisa meninggal dunia dengan luka cekikan di leher. Ya Allah. Siapa sih guna-gunanya? Jadi Wak, baru diketahui sebenarnya Kak Kalisa ini meraung dari tadi itu bukan
Dan setelah kepergian Kak Kalisa, Wak, sesepuh di sana pun akhirnya bilang Aira ini. Sedangkan kuntilanak yang dilihat Aira sama ibunya tadi itu adalah suruhannya genderuwo tadi untuk bisa mengawasi Kak Kalisa ini. Gak lama, suaminya Anjing. Plot twist. Suami goblok. ternyata si suami Kak Kalisa itu, Wak, katanya berburu gitu untuk mencari semuanya. Jay, udah mau habis, Cok. Juga wallahu alam lagi, Wak. Balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Yang jelas, ayo sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Kak Kalisa dan ayahanda tercinta. Semoga mereka berdua tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Terima Piknik kasih bareng untuk Aira, kucing udah sama sukses dengan ayam. aku, tim, dan mungkin Wawa juga kaget dengan kisah. Gimana sih ini? Airport sih ya, sejam 2 jam ada ini bersihin ayam, tapi ini Ketinggalan. Si Pak. Aduh mau jogging, mau pesan video perang Selasa. besok terakhir sore lagi. Semua aja yang goreng ini berminyak. Jauh bang. So juicy. Tadi kamu bikin apa ya, Teh? Ya bentar. Higienis kok. Jadi kita udah selesai. Kita mau cipiring. Dadah.